Ini akan datang dari Bapak Wahyu Oktoriska, di mana ini kembali Pak Menteri terkait dengan proses kewarganegaraan naturalisasi murni yang akan dijelaskan langsung oleh Pak Wahyu. Sudah ada di sini, silakan Pak Wahyu, silakan. Terima kasih Pak Menteri, izin sebelumnya saya sampaikan selamat Hari Pengayoman ke-81 tanggal 19 Agustus kemarin. Terima kasih Mas Wahyu. Masih dalam suasana kemerdekaan, semoga acara ini menjadi solusi buat masyarakat Indonesia yang mengadukan aduannya di Kemenkum, Pak. Salam kenal sebelumnya, nama saya Wahyu, saya legal corporate dari PT Cipta Sinergi Asia berkedudukan di Jakarta Timur, Pak. Saya mewakili pimpinan saya, kebetulan pimpinan saya PMA warga negara Korea Selatan. Pimpinan saya sudah tinggal di Indonesia kurang lebih sekitar 15 tahun, mendirikan perusahaan sudah 12 tahun, Pak. Dan beliau sangat cinta Indonesia dan sudah nyaman dengan Indonesia dan ingin menjadi warga negara Indonesia. Saya potong Pak Wahyu, sudah berkeluarga beliau? Belum, Pak. Oh belum, oke. Jadi proses pewarganegaraan beliau adalah pasal 8. Ya. Pertama, histori yang pengen saya sampaikan, di tanggal 23 Januari 2024 beliau mengajukan permohonan, Pak. 28 Februari 2024 melakukan pembayaran PNBP. Selanjutnya tidak ada kabar, kami seperti mungkin harus kemana kami mencari. 2026 saya coba koordinasi ke CS AHU, masih di Cililitan ataupun di Kuningan City juga saya coba datangin. Sampai kami pun beremail ke AHU Link, namun belum ada jawaban Pak, hanya dapat nomor tiket. Ya. Selanjutnya saya coba inisiasi Maret 2026, saya tanya ke Kanwil Bandung. Saya dapat jawaban berkasnya sudah tidak ada di Kanwil, silakan bertanya ke AHU Pusat. Dan Baik. sampai sekarang Saya belum paham. ada jawaban, Pak. Saya paham. Baik. Terima kasih. Terima Pak. kasih Mas Wahyu. Itu bukan salah teman-teman di kantor wilayah, itu bukan salah teman-teman di AHU, itu adalah kebijakan yang saya keluarkan untuk memperketat kewarganegaraan. Jadi bukan, jadi jangan salahkan teman-teman di kantor wilayah, itu tanggung jawab saya. Tadi kenapa saya bilang sudah berkeluarga atau belum? Pertama, banyak yang mengajukan naturalisasi biasa di negara-negara tertentu, sudah berkeluarga, suami istri, tapi yang bermohon cuma suami atau istrinya. Kenapa saya tahan? Kalau itu rasa-rasanya motifnya bukan karena cinta Indonesia, tapi sekedar hanya untuk mengamankan aset, terutama menyangkut soal status kepemilikan hak atas tanah. Ini dari awal saya sampaikan terbuka kepada teman-teman. Tugas Kementerian Hukum untuk pewarganegaraan beda dengan yang seperti yang tadi. Mereka berkeluarga ganda, mereka punya hak untuk memilih salah satu di antaranya. Jadi karena itu nanti akan saya periksa, saya tanya tadi, saya yakin Direktur Tata Negara ada? Atau Pak Beki siapa yang mau menjelaskan? Prosesnya sudah di mana? Untuk proses tadi yang disampaikan atas nama Chow Mano Bapak, warga negara Korea Selatan, kami telah juga menindaklanjutinya dan kami melakukan verifikasi, cross verification dengan Direktorat Jenderal Imigrasi sehingga kemudian kami peroleh data perlintasan untuk memastikan yang bersangkutan telah tinggal di wilayah Republik Indonesia selama 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut. Telah kami peroleh data dari Dijen Imigrasi, kemudian kami juga sampaikan izin Bapak hasilnya ke kantor wilayah. Ada sejumlah permohonan yang memang perlu dipenuhi persyaratannya hingga saat ini untuk permohonan Chow Mano masih dibutuhkan fotokopi paspor seluruh halaman untuk memvalidasi data perlintasan karena memang di paspor tertera cap lintas masuk dan keluar. Seperti itu izin Bapak Menteri. Tolong dilengkapi ya Pak. Jadi seluruh paspornya karena itu yang saya minta. Tidak boleh ada pun satu paspor selama 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun berturut-turut itu tidak dimiliki. Karena itulah yang akan menjadi bukti bahwa yang bersangkutan benar-benar pernah tinggal di Indonesia 5 tahun berturut-turut atau pernah sekali keluar saja, itu tidak akan kita layani.
Jadi itu kepastian yang kita berikan kepada Bapak Ibu sekalian. Tapi yang lebih penting, kemarin saya menerima surat dari kedutaan besar kita di Swedia. Mulai Agustus ini, Swedia memberlakukan untuk bisa menjadi warga negara Swedia. Suratnya sudah saya tembuskan ke Dirjen AHU, itu harus dilakukan ujian kewarganegaraan. Apa isinya ujian kewarganegaraan sesuai surat yang saya terima? Yang pertama adalah mereka harus paham bahasa lokal dan harus punya sertifikat. Yang kedua, mereka harus paham tentang sejarah dan kearifan lokal orang Swedia. Mengerti sejarahnya, mengerti sosial kemasyarakatannya, mengerti sistem pemerintahannya, dan itu dilakukan ujian kewarganegaraan. Kita akan ke sana untuk pewarganegaraan murni. Namun demikian untuk kasus ini, karena ini adalah kebijakan yang saya ucapkan ini karena baru kemarin, kita akan kaji nanti BSK tolong bersama-sama dengan Dirjen AHU, kebijakan soal ujian kewarganegaraan untuk memastikan bahwa motivasi bagi orang asing yang ingin menjadi warga negara Republik Indonesia lewat naturalisasi biasa, betul-betul karena kecintaannya kepada Republik Indonesia. Baik, terima kasih. Begitu Pak ya, Pak Beki. kita akan lakukan. Terima kasih.